Oke, langsung aja kita bongkar sumber dari Anda kali ini. Kita punya kutipan dari buku Merawat Luka Batin oleh Dr. Jamie Ardian. Menarik banget ini. Iya kan? Misi kita kali ini adalah fokus ke satu pertanyaan besar. Gimana sih pengalaman buruk waktu kecil atau trauma gitu ya, bisa ninggalin jejak sampai kita dewasa? Pertanyaan yang dalam banget itu. Nah, uniknya jawabannya itu justru dimulai bukan dari ruang konseling psikolog, tapi dari sebuah cerita yang nggak terduga tentang dokter bernama Vincent Felitti. Dia lagi coba nanganin obesitas di tahun 1985. Betul sekali. Ceritanya ini aneh banget. Jadi dokter Felitti ini bingung. Kok pasien-pasien di program dietnya itu Kenapa tuh? berat badannya turun drastis? Tapi sebentar doang. Abis itu naik lagi, malah lebih berat dari sebelumnya. Wah, aneh ya. Aneh banget. Bahkan ada satu pasien cerita kalau dia itu makan banyak pas lagi tidur, nggak sadar. Serius? Dia. Dari situ Felicity sadar. Wah, ini bukan soal diet. Pasti ada sesuatu yang lain. Lalu? Waktu digali lebih dalam, ternyata ada benang merahnya. Ada kaitan kuat antara obesitas pasiennya dengan trauma pelecehan seksual di masa lalu. Wow. Nah, dari penemuan yang nggak disengaja inilah, lahir konsep inti yang mau kita bahas. Adverse Childhood Experience atau ACE. Oke, sebentar. Ini kan awalnya cuma dari temuan di satu klinik diet ya. Betul. Apa ini cuma kebetulan aja di beberapa pasien itu? Atau jangan-jangan ini fenomena yang jauh lebih besar dari itu? Nah, itu dia pertanyaannya. Dan ternyata, ini sama sekali bukan kebetulan. Oh ya? Penemuan itu akhirnya mendorong Felicity buat kerjasama dengan CDC buat melakukan penelitian yang, skalanya besar banget. Dan hasilnya? Hasilnya membuktikan kalau ini bukan kasus langka, justru sangat umum, dan seringnya tersembunyi. Dan waktu mereka teliti lebih lagi, datanya bener-bener bikin kaget ya kan? Maksudku, angka-angka di buku ini tuh bukan main-main. Iya, betul. Disebutin kalau dari 10 orang tua, 7 diantaranya pernah nyumpahin atau merendahkan anaknya. Itu banyak banget. Terus lebih dari 1/4 orang dewasa ngaku pernah dipukul atau dilempari sesuatu waktu kecil. Ini kan hal-hal yang seringnya jadi, aib keluarga gitu ya, yang nggak pernah dibicarain. Tepat. Dan yang penting statistik ini tuh bukan cuma angka di atas kertas. Menurut buku ini ya, dampak dari pengalaman-pengalaman itu beneran masuk ke dalam tubuh kita. Oke, jadi ini bukan cuma soal kenangan buruk yang bikin kita sedih atau gimana gitu ya. Bukan. Tapi ada sesuatu yang lebih dalam, yang secara fisik gitu, nempel di diri kita. Persis. Buku ini menekankan banget kalau adverse childhood experience itu meninggalkan jejak biologis. Jejak yang nyata di tubuh dan sistem saraf kita. Maksudnya gimana tuh jejak biologis? Akibatnya, sistem respon stres kita itu jadi super sensitif. Gampang banget nyala. Nah, ini yang bikin seseorang jadi jauh lebih rentan kena depresi, cemas, dan gangguan-gangguan lain di kemudian hari. Oke. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa disuruh, udah lupain aja, gitu. Nggak bisa. Karena jejaknya itu fisik. Oke, ini kedengarannya berat banget ya. Fakta bahwa masa lalu itu kan nggak bisa diubah. Kadang itu bikin kita ngerasa kayak nggak berdaya gitu. Bisa dipahami? Terus menurut buku ini, apa yang bisa kita lakuin sekarang? Apa kita pasrah aja gitu sama jejak itu? Nah, justru ini poin utamanya. Buku ini membagi faktor risiko jadi 2. Ada yang tidak bisa dikendalikan. Itu masa lalu ya? Betul. Trauma masa kecil masuk ke situ. Udah terjadi, kita nggak bisa apa-apa. Tapi, ada juga kategori kedua, yang bisa dikendalikan. Oke. Apa aja tuh contohnya? Nah, respon kita hari ini, itu sepenuhnya bisa kita kendalikan. Sumber Anda mencontohkan hal-hal yang praktis kok. Kayak olahraga, jaga pola tidur. Hal-hal mendasar ya? Iya. Terus secara aktif mencari support system. Maksudnya, orang-orang yang bisa jadi sandaran kita lah. Dan juga belajar mindfulness. Mindfulness ya? Latihan untuk fokus di masa sekarang. Tepat. Biar pikiran nggak melayang ke masa lalu terus. Jadi intinya itu mengalihkan energi kita ya, dari apa yang udah lewat ke apa yang bisa kita perbaiki sekarang juga. Tepat sekali. Ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang penting banget buat Anda renungkan. Apa itu? Setelah kita paham nih, kalau masa lalu itu meninggalkan jejak, pertanyaannya jadi bergeser kan. Bukan lagi, kenapa ini terjadi sama aku? Terus jadi apa? Tapi jadi, kemana aku akan memfokuskan energiku hari ini? Apakah pada luka yang tidak bisa diubah itu? Atau pada langkah-langkah penyembuhan yang sepenuhnya ada dalam kendali Anda sekarang?